Jadi ini biasanya bab 1, lalu bab 2 itu adalah landasan teori dan hipotesis. Hipotesis akan dibuktikan di lapangan, ya, ditentukan desain penelitiannya. Apakah mau eksperimen, survei, atau ex post facto. Nah, penelitian dilakukan pada populasi tertentu. Populasi itu adalah objek secara keseluruhan atau keseluruhan objek yang menjadi tempat penelitian. Nah, bersamaan dengan menentukan populasi, peneliti mengembangkan instrumen penelitian. Ya, jadi kalau kuantitatif itu wajib membuat instrumen penelitian. Karena populasi besar, maka peneliti menggunakan sampel. Ini sampelnya diambil secara random. Instrumen sebelum digunakan perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah sampel ditetapkan, instrumen sudah teruji, maka dipakai untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam metode kuantitatif umumnya menggunakan tes atau kuesioner tertutup. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan statistik. Ya, jadi kalau metode kuantitatif pasti dengan statistik. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bab 4, yaitu hasil penelitian. Dalam hasil penelitian nanti akan ada kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Jadi bab 1 kotak pertama, bab 2 kotak 2, 3, lalu kotak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah bab 3 metode penelitian. Lalu bab 4 hasil penelitian, bab 5 kesimpulan dan rekomendasi. Ya. Itu langkah-langkah penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif. Nah, lalu level-level penelitian kuantitatif, ada penelitian kuantitatif yang deskriptif. Deskriptif kuantitatif ini menilai satu variabel. Ada komparatif 2 sampel, membandingkan 2 sampel. Ada komparatif lebih dari 2 sampel, lalu ada korelasi sederhana, ada korelasi dan regresi ganda, lalu ada komparatif asosiatif atau kausal komparatif, dan saat ini penelitian yang tertinggi kalau pakai PET analisis atau pakai SEM, Structure Equation Model. PET analisis adalah analisis jalur. Nah, level S2 itu paling enggak ya nomor 5. Ya, nomor 5. Dan untuk S3 itu yang nomor 7, level 7 ini. Nah, umumnya penelitian survei, penelitian dilakukan pada populasi tertentu, peneliti menggunakan sampel, yang ditelitikan sampelnya. Dan hasilnya dilakukan ke populasi, namanya generalisasi. Nah, karena penelitiannya data sampel dan akan membuat generalisasi, maka pasti akan terjadi kesalahan. Maka penelitian yang menggunakan sampel pasti ada kesalahannya. Kalau tidak ingin terjadi kesalahan generalisasi, maka gunakan sampel total. Sampel total itu seluruh populasi dipakai sebagai objek penelitian. Sampel total sering disebut juga dengan sensus. Seluruh populasi dipakai untuk penelitian. Contoh penelitian deskriptif. Kualitas pelayanan rumah sakit di era pandemi COVID-19. Jadi ini hanya menanyakan berapa nilai X, lalu nilai Y, nilai Z, hasil belajar mahasiswa di era pandemi COVID. Ini penelitian deskriptif. Ini penelitian komparatif, membandingkan 2 sampel.
perbedaan kualitas pelayanan rumah sakit di Jakarta dan Surabaya. Berarti komparatif 2 sampel. Kalau yang di bawah ini adalah komparatif lebih dari 2 sampel. Kalau datanya interval dan rasio, yang di atas ini pakai t-test analisisnya, yang di bawah pakai ANAVA, satu jalan, one way ANOVA atau analisis varian. Lalu penelitian yang banyak di metode kuantitatif adalah penelitian yang sifatnya membuktikan hubungan variabel. Ini disebut dengan univariabel, karena hanya satu variabel independen X dan satu independen Y. Kalau keduanya berkorelasi sebesar 0,68, itu artinya korelasi ini cukup tinggi. Karena korelasi cukup tinggi, maka setiap terjadi X, maka berdampak akan terjadi Y. Jadi melalui pengaruh itu dapat digunakan untuk melihat hubungan, tapi bisa juga untuk mengetahui prediksi, membuat rapor. Nah, kalau judul seperti ini, maka rumusan masalahnya ada yang rumusan masalah deskriptif atau langsung ke rumusan masalah asosiatif. Kalau deskriptif berarti menanyakan seberapa tinggi X, seberapa tinggi Y, dan baru seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Itu pola pikir sederhananya. Kalau ini sudah 2 variabel independen, 1 dependen. Judulnya adalah pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Maka pertanyaan penelitiannya adalah seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, seberapa tinggi Y, lalu seberapa besar pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, dan pengaruh X1 dan X2 secara bersama-sama terhadap Y. Kalau hasil penelitian seperti ini, bagaimana urutan prioritas memberikan saran? Nah, karena yang berkorelasi tinggi itu adalah X2 ke Y sebesar 0,7, maka dalam saran diprioritaskan untuk meningkatkan Y, maka yang utama ditingkatkan X1, bukan X2. Maaf, ditingkatnya X2, bukan X1. Karena X1 itu korelasinya lebih rendah dari Y. Tapi setelah dihitung korelasi ganda itu lebih tinggi dari korelasi yang sederhana X2Y. Maka Y ini akan meningkat lebih tinggi, akan menjadi lebih baik kalau X1 dan X2 ditingkatkan secara bersama-sama. Ya. Nah, ini masih untuk S1. Nah, kalau ini sudah untuk S2, untuk variabel, untuk 4 variabel, ya bisa untuk S2. Kalau ini PET analisis, ya kalau ini masih multivariabel, banyak variabel independen dan 1 dependen, maka kalau ini ada variabel intervening di tengah, ya. Sehingga judulnya pengaruh X1 dan X2 terhadap X3 dan dampak selanjutnya terhadap Y. Kalau seperti ini, yang diuji adalah struktur hubungan, lalu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kalau desain seperti ini, pengaruh langsung tidak langsungnya ada 2, X1 ke Y dan X2 ke Y. Nah, sebagai contoh, hasil analisis menunjukkan data sebagai berikut. X1 ke Y 0,6, X1 ke Y 0,4, dan X3 Y 0,46. Sedangkan X2 ke X3 0,3, dan X3 ke Y 0,46. Nah, ternyata X2 yang langsung ke Y ini hanya 0,03. Ketentuannya, kalau ada koefisien jalur di bawah 0,05, maka itu dipandang tidak ada.
Sehingga hasil penelitian adalah seperti ini. Sehingga untuk meningkatkan Y bisa langsung melalui X1, tapi bisa juga tidak langsung melalui X3. Sedangkan bagi X2, ini tidak bisa meningkatkan langsung ke Y, karena tidak ada jalannya. Sedangkan X2 untuk bisa ke Y, maka harus lewat X3. Itu konsepsi sederhana dari analisis jalur. Ya. Nah, kalau ini sudah level untuk S3, ini variabel independennya 3, interveningnya 2. Masih path analisis. Nah, kalau ini sudah SEM, setiap variabel dijabarkan lagi ke variabel-variabel manifestnya. Ini disebut dengan analisis korelasi kanonik. Korelasi kanonik adalah korelasi antar dua himpunan. Jadi di sini itu masing-masing sudah ada korelasinya, lalu menjadi satu korelasi baru, dikorelasikan dengan kelompok yang lain lagi yang sudah berkorelasi. Jadi namanya korelasi himpunan, kelompok kiri dan kelompok kanan. Penelitian kuantitatif juga bisa penelitian ex post facto, namanya adalah after the fact research. Jadi penelitian ex post facto adalah penelitian yang berangkat dari data yang sudah ada. Data yang sudah ada itu selanjutnya nanti dicarikan sebab-sebabnya. Sebagai contoh, data ujian nasional ini kan sudah ada sekarang. Ya. Data ujian nasional sudah ada. Nah, karena ini nilainya rendah, maka akan dicarikan adakah faktor pengaruhnya, mungkin karena kompetensi guru, tapi juga akibatnya ke motivasi belajar. Jadi data yang sudah ini dicarikan sebabnya, mungkin karena motivasi guru yang menyebabkan, tapi akibat dari nilai nasional yang rendah ini akan berakibat ke dalam motivasi belajar. Jadi ini model ex post facto harus berangkat dari data yang sudah ada. Dua metode kualitatif, ya tadi kuantitatif. Nah, level penelitian kuantitatif itu ada penelitian deskriptif kualitatif, ya, penelitian yang untuk memahami keunikan objek. Jadi memang peneliti kualitatif tidak akan membuat generalisasi, karena keunikan itu memang tidak bisa dibuat secara umum, ya, karena ini kekhususan dari suatu objek. Bisa digunakan untuk memastikan kebenaran data. Bisa digunakan untuk penelitian yang bersifat proses atau interaksi sosial. Dan digunakan untuk mengkonstruksi pemahaman. Nah, yang paling banyak adalah nomor 6, peneliti melakukan eksplorasi, lalu bisa menemukan, lalu dideskripsikan, dikategorisasikan, dikoneksikan, dan bisa menemukan hipotesis. Nah, S2 itu diharapkan yang level 6. Kalau 7 adalah penelitian kualitatif yang memberi makna, bisa dari yang level 1 sampai level 6. Contoh ini adalah penelitian deskriptif. Nah, ternyata setelah pandemi COVID ini berkurang, setelah dipotret ternyata rumah sakit ini banyak yang kosong. Coba dipotret keadaan rumah sakit setelah pandemi. Nampak, Prof. Ya? Maaf, Prof, slide-nya nggak nampak. Masih ini deskripsi kualitatif yang nomor 1 aja slide-nya. Kok bisa nggak nampak, caranya gimana ya? Stop dulu. Nggak tahu nih, Prof. Nampak belum, Bu? Sekarang? Udah, Pak. Udah. Nah. Lanjut, Prof. Ya, animasi.
Ya. Nah, ini penelitian kualitatif ingin menggambarkan objek ya, objek yang diteliti. Jadi menggambarkannya pakai narasi, bisa pakai foto, gambar. Ini meneliti keunikan. Nah, ini menara apa ini ya Bu ya, yang menara tapi yang miring ya, bukan menara Pisa ya, menara Pisa yang miring, karena justru kemiringannya ini bisa menghidupi satu kecamatan. Karena dengan miringnya ini banyak wisatawan yang datang ke sana. Ini suatu yang unik. Ini penelitian mencari kebenaran. Yang sebelah kanan menyatakan ini 3, yang sebelah kiri menyatakan 4. Mana yang benar? Ini juga pakai metode kualitatif. Meneliti tentang proses atau interaksi sosial, pakai metode kualitatif. Nah, mengkonstruksi pemahaman virus COVID-19 dulu itu kan suatu penyakit yang tidak nampak dan tidak bisa dideteksi. Ya. Tapi perkembangan terkini, ahli-ahli sudah mampu mendeteksi untuk COVID itu seperti apa. Walaupun sekarang belum bisa juga mendeteksi di lingkungan kita ini ada virus COVID atau tidak. Ini penelitian juga untuk sifatnya untuk memahami. Ya. Peneliti satu memahami ini seperti pas bunga, tapi peneliti lain bisa melihat ini sebagai 2 orang yang berhadapan-hadapan. Sehingga ini perlu dipastikan kebenarannya melalui metode kualitatif. Data kualitatif itu sifatnya dinamis, tidak tetap. Nah, suatu saat bisa berubah. Dan berubahnya itu total. Pada pandangan pertama ini seperti orang tua. Tapi pandangan berikutnya seperti gadis. Nah, itu adalah data kualitatif. Jadi dalam penelitian yang sifatnya eksploratif, metode kualitatif itu digunakan untuk eksplorasi, lalu menemukan. Ya. Jadi kualitatif itu menemukan, yang ditemukan adalah sesuatu yang sudah dikenal karena hilang. Ya, misalnya motor hilang kan sudah ditemukan, sudah diketahui. Itu namanya juga menemukan. Atau menemukan yang sebagian sudah diketahui. Ini menemukan yang bersifat inovatif. Dan ada temuan yang seluruhnya baru. Ini discovery, menemukan sesuatu yang seluruhnya baru. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang eksplorasi, menggalinya kalau dangkal ya hanya kelihatan di permukaan. Biasanya peneliti-peneliti yang belum memiliki kepekaan melihat objek, maka penelitiannya hanya yang nampak di permukaan. Padahal di dalamnya ada sesuatu yang berbeda. Apalagi meneliti sampai yang lebih dalam. Ternyata diperoleh informasi yang lebih dalam. Peneliti kualitatif itu seperti ini, jadi belum tahu di sana ada apa, di dalam hutan itu ada apa. Nah, untuk eksplorasi, ya peneliti harus masuk ke hutan, sehingga nanti diharapkan bisa menemukan di sana ada apa. Itu adalah peneliti kualitatif. Peneliti melihat gunung es di laut, yang diteliti jangan hanya yang tampak, ya, tapi yang diteliti sampai yang dalam. Kalau yang tampak ini pakai metode kuantitatif, kalau yang melihat sampai yang dalam ini pakai metode kualitatif yang sifatnya melihat data yang tidak tampak. Peneliti kualitatif bukan hanya meneliti yang nampak, tapi juga meneliti sampai ke akar-akar masalahnya. Yaitu adalah kedalaman kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian konstruktif.
pada saat peneliti melihat barang yang berserakan, maka peneliti harus bisa mengkonstruksi yang bisa memiliki suatu makna. Ternyata barang yang berserakan itu kalau dikonstruksikan bisa berbentuk suatu lingkaran. Ya. Ini adalah metode konstruktif. Nah, ternyata metode kualitatif itu bisa dilakukan penelitiannya hanya pada single social situation, multiple social situation, sampai kompleks society, masyarakat yang luas. Itu bisa diteliti dengan metode kualitatif. Mungkin pemahaman selama ini seakan-akan kalau metode kualitatif itu hanya penelitian di tempat yang sempit. Tapi ternyata bisa juga sampai level masyarakat luas. Nah, ini bandingkan langkah-langkah metode kuantitatif dengan kualitatif. Jadi peneliti kualitatif itu sifatnya adalah eksplorasi, sehingga penelitian dari tahap awal, peneliti bisa menduga karena tempat itu ada potensi, tapi mungkin juga ada masalah, tapi tidak ada potensi dan tidak ada masalah, hanya ingin rasa tahu, memiliki rasa ingin tahu di objek itu ada apa. Ya. Nah, setelah ada keinginan untuk masuk lapangan, maka tahap 2 peneliti adalah melakukan kajian teori sebelum masuk ke lapangan, agar nanti melalui wawasan teoritis itu peneliti dapat mengenali objek yang diteliti. Ya. Jadi kalau peneliti nggak punya wawasan, nggak punya teori, tentu masuk lapangan ya tidak tahu, bertanya aja nggak tahu, apalagi mengenali objek yang diteliti. Nah, setelah itu langsung masuk ke objek penelitian, lalu menentukan key dan spesialis informan. Kalau di metode kuantitatif ini adalah populasi dan sampel. Kalau di kualitatif, key person atau key informan adalah orang yang mampu membukakan peneliti melakukan penjelajahan ke objek yang diteliti. Sedangkan spesialis informan adalah orang yang khusus mengetahui informasi sesuai dengan bidangnya. Nah, setelah menentukan ini, pelatih mengumpulkan data dan analisis selama di lapangan. Lalu setelah data terkumpul selama berhari-hari, berbulan-bulan, lalu setelah dari lapangan, peneliti juga melakukan analisis lagi dari seluruh data dan melakukan uji keabsahan data. Dari hasil analisis data, maka data dapat didisplaykan yang sifatnya deskripsi, kategorisasi, dan koneksi data. Dari hasil ini selanjutnya dibuatlah tema penelitian. Ya. Jadi kalau di sini judul atau tema penelitian itu disusun setelah penelitian selesai. Setelah itu dibuatlah laporan penelitian. Ini seperti ini karena penelitian bersifat eksplorasi untuk menemukan, sehingga temuan itulah yang digunakan sebagai judul penelitian. Jadi kalau lihat Miles and Huberman dalam analisis datanya adalah data collection, data reduction, data display, setelah diverifikasi baru dibuat kesimpulan. Ada yang menggunakan model analisis seperti ini, tapi yang paling mudah memahami untuk analisis adalah yang ini. Peneliti masuk objek, ya, melakukan eksplorasi, ditemukan data yang banyak dan belum tertata. Setelah itu pada kegiatan reduksi memilih data yang dianggap penting
dianggap memiliki kebaruan. Terpilihlah huruf besar, huruf kecil, dan angka. Nah, dari data reduksi lalu diklasifikasikan. Nah, klasifikasi ke dalam huruf besar, angka, huruf kecil, angka, dan simbol. Nah, jadi untuk bisa reduksi dan bisa klasifikasi, peneliti harus punya teori. Kalau nggak punya teori, nggak bisa melakukan analisis. Nah, berdasarkan kategorisasi, maka peneliti dapat melakukan konstruksi. Nah, konstruksi ini adalah hasil dari analisis yang bersifat mengkonstruksikan dalam bentuk hubungan antar kategori. Nah, berdasarkan ini, selanjutnya disusun ke dalam tema penelitian. Ya. Jadi tema penelitian setelah peneliti bisa mengkonstruksi hubungan variabel. Kalau di metode kuantitatif, konstruksi ini hasil pemikiran. Kalau di metode kualitatif, ini adalah konstruksi temuan. Ya. Contoh hasil penelitian kualitatif yang lain ini luar biasa, melakukan penelitian kualitatif sehingga mampu menemukan energi negatif dan energi positif. Nah, ini adalah hasil penelitian kualitatif, menemukan ya, energi positif dan negatif dalam manusia. Ini ada aspek-aspek apa yang harus dihindari, itu yang negatif. Aspek-aspek apa yang harus dilakukan, yaitu energi positif. Nah, penelitian kualitatif juga bisa membandingkan perkembangan. Misalnya perbandingan perkembangan antara lulusan SMA dan SMK di industri. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan setelah sama-sama 4 tahun bekerja, kemampuan kedua lulusan itu sama, 4 tahun. Dan kemampuan berikutnya akan tergantung pada kreativitas masing-masing pegawai dan latar belakang pendidikan tidak mewarnai kemampuannya lagi. Ini Bung Karno mungkin semua kenal ya, menyatakan aku tidak menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanya menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Ini adalah hasil kualitatif sebenarnya. Ya, contohnya ini, setelah masuk ke lapangan, ya, menggali, sehingga ditemukan 5 butir mutiara. Nah, 5 butir itu adalah ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Inilah 5 butir temuan, ya. Dan 5 butir ini dikonstruksikan, ya, dikonstruksikan. Ini butir pertama, ada butir pertama ketuhanan, kemanusiaan, lalu persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial, setelah dikonstruksikan menjadi satu tema yang namanya adalah Pancasila. Ini ya proses kualitatif menemukan. Nah, ini beberapa contoh judul penelitian kualitatif yang aplikatif. Pelaksanaan kebijakan kartu sehat di Kota Medan. Proses dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan vaksin 19 di Kota Padang. Ini sifatnya aplikatif. Lalu yang inovatif adalah model penanganan COVID-19 yang efektif di Kota Bandung. Strategi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas yang memuaskan. Kalau sifatnya menemukan adalah faktor-faktor yang membentuk etos kerja tenaga kerja medis di Papua Barat misalnya.
Kalau untuk memahami makna adalah makna sakit bagi orang yang beragama. Ya, dari mulai aplikasi, inovasi, lalu menemukan dan memberi makna. Terakhir temanya adalah tema penelitian kombinasi, ya, atau mixed method. Ini bukunya, tapi buku ini sudah berubah-ubah sampul karena menghindari untuk dibajak. Ya. Jadi penelitian kombinasi atau hybrid research ini bisa kita pahami kalau kita memahami metode kualitatif dan memahami metode kuantitatif. Tadi kan kedua metode sudah kita diskusikan. Nah, setelah itu memahami cara menggabungkannya antara metode kualitatif dan kuantitatif, baru memahami mixed method atau hybrid research. Tadi sudah disampaikan pandangan metode kombinasi terhadap realitas dinyatakan bahwa setiap realitas mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Contohnya ini mahasiswa. Aspek kuantitatifnya adalah berat badan, tinggi badan, IQ, nilai tes TOEFL. Ini adalah semua kuantitatif. Tapi juga ada kualitatifnya tentang keramah tamahannya, lalu perhatian pada orang lain, cara belajar, dan kecantikannya. Jadi kalau metode kombinasi, kesimpulannya adalah ya, kesimpulan kuantitatif dan kesimpulan kualitatif menjadi satu. Tapi kalau penelitian kuantitatif, yang disimpulkan hanya yang di atas. Dan kalau kualitatif hanya yang di bawah. Kalau mixed method, yang atas dan bawah. Sehingga datanya menjadi lengkap. Ini masakan. Ya. Ini juga mengandung kuantitatif dari segi volume dan juga berat. Lalu dari segi kualitatif ada aspek rasa dan ada aspek penampilan makanan atau teksturnya. Ya. Jadi ini memiliki dua nilai kuantitatif dan kualitatif. Nah, tadi mixed method sudah disampaikan, ada yang sekuensial, ini ada explanatory, lalu yang kedua adalah sekuensial exploratory. Sedangkan untuk yang desain kedua ada concurrent, ini ada yang triangulasi dan ada yang embedded. Nah, dari dua desain ini dapat dikembangkan lagi dalam bentuk kuadran. Tolong perhatikan. Mixed method dari segi waktu, ini kedua metode digunakan dalam waktu yang sama. Ya. Tapi kalau sekuensial digunakan dalam waktu yang berbeda. Ya, ini dari segi waktunya. Lalu dari segi bobot campurannya, ada yang salah satu lebih dominan, ya. Tapi ada yang sama, ya, equal. Jadi campuran berbeda dan campuran sama. Sehingga yang nomor satu ini adalah mixed method yang digunakan dalam waktu yang sama, campurannya sama. Kalau desain campuran diwujudkan dalam bentuk simbol plus. Jadi kedua metode dicampur menjadi satu, waktunya sama, campurannya sama. Kalau yang sebelah kanan ini adalah desain concurrent, yang atas ya sequential explanatory, metode kualitatifnya yang pertama, yang bawah sequential exploratory. Kalau sebelah kiri dicampur tandanya itu plus, kalau sebelah kanan berurutan tandanya itu panah ya. Jadi istilah-istilah dalam mixed method ini sudah disepakati. Lalu kuadran 3, kenapa ada yang
ditulis besar dan ditulis kecil. Yang ditulis besar ini adalah metode yang dominan, yang ditulis kecil metode yang kurang dominan. Jadi di sini membacanya sequential explanatory yang dominan metode kuantitatif. Yang kedua, sequential explanatory yang dominan metode kualitatif. Yang ketiga, sequential exploratory yang dominan kualitatif, dan sequential exploratory yang dominan metode kuantitatif. Sedangkan yang kuadran 4 ini ada 2. Ya. Yang pertama, campurannya yang lebih tinggi adalah kuantitatif, yang metode primer kuantitatif. Yang kedua, yang metode primer adalah kualitatif. Sehingga di sini teman-teman mahasiswa ada 9 desain dalam mixed method. Nah, oleh karena itu, nanti kalau ingin memilih mixed method, maka akan dipilih desain yang mana. Nah, sequential explanatory ini sama, sehingga metode kuantitatif pertama dan kualitatif sama. Sequential exploratory kualitatif sama dengan kuantitatif. Bobotnya sama. Sedangkan yang ini, bobot metode kuantitatif ya dengan metode kualitatif berbeda. Jadi yang dominan metode kuantitatif. Sedangkan dalam sequential explanatory ini yang dominannya adalah metode kualitatif. Ya. Ini bermacam-macam desain. Nah, ini adalah sequential exploratory, ya, yang dominan metode kualitatif, lalu sequential exploratory yang dominan metode kuantitatif. Lalu ini 2 metode yang digabung, dicampur, campurannya sama, kuantitatif dan kualitatif campurannya sama, digunakan untuk mengumpulkan data dan analisis data kombinasi. Dan nanti akan dibuat menjadi satu kesimpulan dengan 2 metode yang campurannya sama. Kalau di sini metode kualitatif, metode yang primer, yang banyak campurannya. Kalau di sini metode kuantitatif yang metode primer. Nah, data yang dikombinasikan itu yang mana? Di sini ada kombinasi yang sifatnya deskriptif, ada kombinasi komparatif, dan ada kombinasi asosiatif. Nah, asosiatif itu ada yang univariabel, multivariabel, dan struktural atau path analysis dan SEM. Contoh kombinasi deskriptif, kinerja pegawai mendapat nilai 95, itu kuantitatif, lalu kualitatifnya pegawai rajin bekerja, tidak pernah mengeluh, hasil kerja memuaskan. Jadi pegawai yang nilainya 95 itu kerjanya rajin, nggak pernah mengeluh, dan hasil kerjanya memuaskan. Ini contoh untuk penilaian dosen. Kalau dilihat dari angkanya, dosen itu nilainya 87. Ini nilai sangat baik. Kalau kualitatif, pengamatan, hampir semua dosen setiap hari presensi sebelum jam kerja. Dalam mengajar, memberi motivasi dan inspirasi mahasiswa untuk berkembang. Sebagian besar hasil penelitiannya masuk pada jurnal internasional bereputasi, lalu pemikirannya banyak dipakai oleh masyarakat. Berarti ini data kuantitatif didukung oleh data kualitatif. Tapi ini berbeda, data kuantitatif 87, tapi data kualitatif menunjukkan dosen jarang di tempat.
walaupun tasnya ada. Materi ajar kuno, mahasiswa yang diajar ngantuk, PR tidak pernah dikoreksi, soal ujian itu saja, penelitian dan pengabdian dikerjakan temannya, jarang hadir di kantor kalau tidak ada honor. Berarti ini hasil kuantitatif tidak didukung, bahkan bertentangan dengan data kualitatif. Nah, ini penggabungan yang sifatnya komparatif, ini penggabungan yang asosiatif, ya. Nah, berikutnya adalah metode kombinasi desain sequential explanatory. Ini yang pertama kan metode kuantitatif, lalu metode kualitatif, dan mixed method. Nah, jadi kalau sequential explanatory, judul penelitiannya adalah judul penelitian kuantitatif. Ya, judul penelitian kuantitatif, sedangkan rumusan masalahnya adalah rumusan masalah kuantitatif, kualitatif, baru mixed method. Ya. Sequential explanatory, metode kuantitatif yang pertama, judulnya adalah judul kuantitatif. Sehingga tahap pertama ini adalah langkah-langkah kuantitatif, berakhir sampai uji hipotesis. Hipotesis itu terbukti atau tidak. Ini selesai kuantitatif. Nah, setelah itu akan diperdalam dengan metode kualitatif. Ya, jadi ini pola pikir kuantitatif. Yang kedua ini adalah kualitatif. Hingga analisis data, sequential explanatory, data pertama kuantitatif, kedua kualitatif, ketiga analisis kombinasi, baru kesimpulan. Nah, kemungkinan dalam sequential explanatory, data kuantitatif ini saling melengkapi dengan kualitatif. Jadi tadi tidak berbeda. Kuantitatif dan kualitatifnya saling mendukung. Ini yang pertama. Yang kedua, data kuantitatif ini diperluas dengan data kualitatif. Karena metode kualitatif yang kedua, itu kan pengumpulan data tidak terbatas pada yang ada di kuantitatif, tapi ada sesuatu yang baru, sehingga sifatnya bisa memperluas. Bahkan dengan sequential explanatory, kemungkinan ada temuan baru lagi dengan metode kualitatif. Nah, yang tidak diharapkan kalau data kuantitatif ini bertentangan dengan data kualitatif. Contoh judulnya, pengaruh kompetensi dosen terhadap hasil belajar mahasiswa, UMSU. 1, 2, 3, ini adalah data deskriptif. Lalu 4, 5, ini adalah data kualitatif. Lalu 4, ya, ini bagaimanakah gambaran secara kualitatif bahwa kompetensi dosen berpengaruh. Ini adalah pengaruh yang sifatnya pengaruh kualitatif. Apakah kompetensi dosen secara kualitatif didukung kualitatif? Ini deskriptif kombinasi. Nah, yang 8, adakah variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar? Berarti ini ada temuan baru. Ya. Berikutnya sequential exploratory. Jadi metode pertamanya kualitatif. Metode pertama kualitatif, metode kedua kuantitatif, lalu kesimpulan. Kalau seperti ini, judulnya adalah judul penelitian kualitatif, ya, untuk sequential exploratory. Rumusan masalah kualitatif dulu, baru kuantitatif. Nah, jadi tahap pertama ini menggunakan metode kualitatif sampai menemukan hipotesis, dan hipotesis itu ingin dibuktikan di tempat lain yang lebih luas. Jadi kalau kualitatif baru menemukan hipotesis, maka dengan mixed method sekaligus
Hipotesis yang ditemukan dalam kualitatif akan dibuktikan dengan kuantitatif di tempat lain yang lebih luas. Hingga analisis datanya pertama adalah kualitatif, kuantitatif, lalu kombinasi dan mix methodnya. Kemungkinan dari dua mix method yang sequential exploratory, data kualitatif akan didukung oleh data kuantitatif. Ya. Kemungkinan data kualitatif ini bisa dibuktikan ke tempat lain dengan data kuantitatif. Nah, contohnya, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja bidan di kota Cirebon. Rumusan masalahnya mencari faktor-faktor yang berpengaruh kinerja bidan. Kedua, bagaimana pola hubungan variabel. Nah, 1, 2 ini adalah rumusan masalah kualitatif. Tapi rumusan 3, 4, 5 ini adalah rumusan masalah kuantitatif. Setelah ditemukan pola, akan dihitung adakah hubungan yang positif dan signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen. Seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap dependen. Ini kuantitatif. Bagaimanakah persamaan regresinya kuantitatif? Apakah pengaruh berbagai variabel independen secara kualitatif tidak berbeda? Ini adalah rumusan masalah mixed method. Nah, ini awalnya dari metode kualitatif ditemukan pola seperti ini. Ada hubungan yang kausal, ada hubungan yang resiprokal. Nah, dari temuan ini ingin dibuktikan di tempat lain. Jadi ini adalah hasil kualitatif, lalu setelah dibuktikan di tempat lain, dapat ditemukan besarnya korelasi. Demikian Ibu Moderator, secara singkat yang dapat kami sampaikan. Kalau ada diskusi, pertanyaan, kami persilahkan. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof atas penjelasannya yang cukup kami pahami ya. Ini pertama mungkin ada 3 pertanyaan karena tadi pesan dari Pak Indra, 3 pertanyaan saja Bu ya. Ini saya sudah memilih lewat chat ya. Lewat chat ini karena Bu Meliani Sari Sitepu sudah langsung angkat tangan. Ini saya persilakan aja. Ya, silakan. Langsung. Oke, terima kasih Bu Amini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Saya dari dosen PGSD. Ya Prof ya. Jadi ada saya temukan mahasiswa itu menggunakan, saya baca sih menggunakan mixed method. Pertanyaan yang pertama itu nanti untuk mahasiswa PGSD untuk jenis penelitiannya itu mixed method, apakah tidak terlalu berat untuk mahasiswanya? Yang pertama, yang kedua, bagaimana untuk mengukur hipotesis ataupun analisis datanya? Kemudian yang ketiga, tadi kita kan punya buku panduan. Kalau buku panduannya, apakah buku panduannya itu harus ada jenis penelitiannya, Prof? Gitu. Karena apa? Karena kalau sudah kan dari jenis penelitiannya kita harus dari jenis penelitian itu kita tahu analisis data, instrumennya dan lain-lainnya. Kalau misalnya tidak kita cantumkan itu bagaimana? Sudah, Bu? Kemudian Prof, masih boleh lagi ya, satu lagi ya. Nah, untuk yang kuasi eksperimen,
Jadi tadi kan saya mix method, ini yang kuasi eksperimen, karena kita dari pendidikan dasar itu banyak sekali yang menggunakan kuasi eksperimen. Nah, itu kan ada uji prasyarat, normalitas, dan homogenitas. Selama ini normalitas dan homogenitas itu biasanya kan digunakan dari hasil pretest. Nah, bagaimana kalau data itu untuk menganalisis prasyaratnya itu kita menggunakan data sekunder seperti ya nilai belajar, hasil belajar, data sekunder yang kita gunakan. Kemudian bagaimana membahas penelitian kuantitatif yang hasil penelitiannya HO yang diterima, bukan HA. Ya. Mungkin itu saja dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Langsung aja ya, Prof. Satu-satu aja ya, Prof. Oke, Prof. Ya. Satu-satu dulu ya, Prof. Langsung dijawab aja ya. Ya, Bu ya. Ya. Yang pertama memang mixed method ini harus sudah menguasai dua metode, kuantitatif dan kualitatif. Ya. Tapi mixed method juga ada yang sederhana, ada yang kompleks. Jadi bisa saja untuk PGSD S1 bisa mixed method yang sederhana, yang hanya univariabel misalnya. Ya, kan sederhana, pakai monodisiplin. Dan menurut saya skripsi bisa terasa tesis, ya Bu. Skripsi bisa terasa tesis, tapi yang nggak boleh adalah tesis terasa disertasi. Ya. Maka kalau ada mahasiswa S1 yang ingin mixed method, yaitu didorong saja. Jangan sampai dihambat atau dibatasi. Karena kalau yang bersangkutan memiliki semangat untuk menggunakan mixed method, ya kita harus mendorongnya. Ya. Dan kalau S1 itu levelnya aplikasi dengan monodisiplin. Jadi kesederhanaannya tidak di mixed methodnya, tapi pada substansi yang diteliti. Ya. Jadi dimungkinkan ya Bu, walaupun S1. Nah. Lalu yang penelitian kuasi eksperimen itu sampelnya nggak random. Yang sampelnya random adalah true eksperimen. Karena kuasi eksperimen, sehingga tidak perlu uji normalitas, nggak perlu uji asumsi, ya, karena sampelnya tidak random dan bukan desain true eksperimen. Nah, untuk kuasi eksperimen cukup dihitung gain score-nya, membandingkan nilai post-test dan pre-test, dihitung dengan gain score, dan nggak perlu uji asumsi. Yang perlu uji asumsi kalau menggunakan statistik parametris, di mana desainnya adalah true eksperimen. Eksperimen yang sungguh-sungguh, di mana sampel baik kelompok kontrol maupun eksperimen diambil secara random. Ya, tolong itu ya dipahami ya mengenai penggunaan statistik untuk analisis data antara kuasi eksperimen dan true eksperimen. Nah, dalam pengujian hipotesis ini sebagai contoh mudahnya gini ya Bu ya. Menurut teori motivasi, kalau guru dan dosen itu diberi tunjangan profesi, maka akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tapi setiap tahun pemerintah sudah mengeluarkan tunjangan profesi sekitar 86 triliun, baik untuk guru dan dosen, tapi belum ada tanda-tanda pendidikan kita itu meningkat. Itu berarti kan yang terbukti hipotesis nol, bukan hipotesis alternatif. Nah, sekarang silahkan diberi pembahasan, mengapa dengan tunjangan profesi kok tidak meningkatkan kualitas pendidikan.
Salah satu dugaannya karena tunjangan profesi tidak digunakan untuk pengembangan, tapi lebih banyak dipakai untuk yang lain. Itu kan salah satu contoh memberi pembahasan yang hipotesis alternatif tidak diterima, tapi yang diterima adalah hipotesis nol. Ya. Yang penting diberi alasan rasionalnya, syukur didukung dengan fakta. Seperti tunjangan profesi tidak meningkatkan pendidikan karena faktanya bahwa tunjangan itu tidak digunakan untuk pengembangan profesi, tapi digunakan untuk yang lain. Mungkin itu Bu Moderator, ada yang kelewatan? Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Penjelasannya. Prof, untuk yang true eksperimen itu bisa digunakan di dalam dunia pendidikan, Prof? Enggak hanya eksak aja? Bisa? Oh, ya udah. Kalau perguruan tinggi itu memiliki lab school, bisa aja, Bu. Oh, ya. Berarti bisa ya? Ke manusia itu bisa ya? Oke, terima kasih, ya, Prof. Bisa. Kalau itu yang kalau pakai t-test atau analisis varian, ada uji asumsi, uji normalitas, uji homogenitas, ya, karena itu sampelnya random. Kalau kuasi eksperimen kan tidak random kan, Bu? Iya, Prof. Iya, Prof. Berarti yang true eksperimen ini yang pakai uji prasyarat ya, Prof ya? Ya, betul, Bu, karena pakai statistik parametris. Itu ya, Bu, ya. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Sugiono. Berikutnya saya persilakan Bu Peri Haryati untuk pertanyaan kedua dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Moderator. Izin bertanya ya, Prof. Ya, Bu. Prof, saya mau tanya ini untuk masalah mixed method. Jadi untuk mixed method itu yang untuk apakah ada persyaratan untuk yang concurrent, yang embedded dan triangulasi? Satu, yang kedua, Prof, terkadang kan kita melakukan penelitian kuantitatif, apalagi kalau di dunia pendidikan ya, Prof, supaya populasi kita itu, artinya gini, supaya hasil penelitian kita itu bisa digunakan di populasi yang banyak, itu syaratnya gimana ya, Prof? Apa populasinya kita besarkan atau gimana, Prof? Hanya itu aja, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Populasi yang besar itu terkait dengan validitas eksternal, ya. Jadi kemanfaatan hasil penelitian untuk lingkup yang lebih luas. Dan di jurnal-jurnal internasional bereputasi, itu yang banyak diterima kalau yang sampelnya luas, sampai 1000-an, Bu. Pakai 1000 lebih sampel, karena dengan sampel yang besar, dari populasi yang besar, itu validitas eksternalnya itu tinggi. Ya, istilahnya itu generalisasi, dapat dipercaya dibandingkan kalau hanya sampel yang kecil. Sehingga keilmuannya lebih rendah dibandingkan dengan yang populasinya itu besar. Dan di jurnal internasional itu satu yang populasinya sampai 1000, lalu analisisnya menggunakan aplikasi, bisa pakai SEM itu bisa pakai AMOS, pakai LISREL, atau PLS. Ya. Jadi ada kebaruan dari substansi keilmuan dan ada kebaruan dari metodologi, sehingga diharapkan memiliki temuan yang lebih baru. Demikian, Bu. Gimana, Bu Peri? Bu Peri? Bu Peri? Halo, Bu Peri. Ya udah, lanjut aja, Bu. Lanjut. Ini ada satu pertanyaan melalui chat ya, Prof, dari Bapak Jumadia, Fakultas Hukum dari Unimal. Penelitian hukum itu sering menggunakan teori yuridis normatif. Ini lebih cocok ke jenis penelitian yang mana, Prof? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih, Bu Moderator. Ya, saya itu pernah diskusi dengan teman-teman dosen di S2 Hukum ya. Itu dosennya diskusinya ramai sekali.
antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Itu. Jadi kalau pendekatan empiris ya pendekatan-pendekatan seperti metode kuantitatif itu adalah pendekatan empiris ya. Nah, kalau pendekatan normatif ya dasarnya adalah norma-norma dari suatu ketentuan juridis itu Pak yang digunakan sebagai alat analisis ya, sehingga tidak perlu melakukan penelitian lapangan. Ini menurut saya salah satu tidak mauan pada teman-teman di hukum itu adalah melakukan penelitian lapangan. Penelitian hukum sama pendidikan itu kan ya satu kelompok ya Pak. Kalau penelitian pendidikan itu sifatnya memberdayakan, kalau penelitian hukum kan untuk keadilan. Salah satunya kan untuk keadilan ya. Sehingga mestinya penelitian-penelitian seperti kinerja dosen hukum, kinerja hakim, kinerja polisi, kinerja itu perlu diteliti secara kuantitatif sehingga dapat diketahui bagaimana kompetensinya, lalu bagaimana hubungan variabel dengan variabel yang lain dalam konteks hukum. Nah, kalau normatif itu kalau di metodologi yang lain ada yang disebut dengan analisis teks, itu seperti penelitian komunikasi ya. Itu ada analisis teks seperti bahasa Indonesia, juga ada konten analisis. Nah, ini yang persis saya nggak tahu adalah yang untuk hukum namanya apa Pak? Mungkin Pak sendiri yang tahu tentang yang metode normatif itu ya. Tapi kajian-kajian di bidang lain, tadi saya sampaikan, ada analisis teks, ada konten analisis, ada hermeneutik, ini adalah pendekatan-pendekatan bukan penelitian lapangan. Nah, untuk yang hukum, saya sendiri pastinya tidak tahu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan oleh Profesor Sugiono. Ya, ini saya mewakili dari peserta webinar, Prof. Nanti minta sharekan bahan yang tadi sudah disajikan oleh Profesor, akan nanti melalui Pak Indra, ya, Prof. Karena ya, memang bahan-bahan yang Bapak sajikan tadi sangat-sangat berguna sekali. Baik bagi kami dosen selaku pembimbing, ya karena kan dosen juga harus paham terkait penelitian yang dibuat oleh mahasiswa kita. Kadang dosen sendiri pun tidak paham. Nah ini yang susahnya Prof. Makanya dosen dan mahasiswa ini pun harus ya sama-sama belajar ya karena kan iya, harus update ilmu terus Prof. Nah, ya, Bu. Jadi Ya, webinar ya. ini sangat-sangat sangat menambah pengetahuan kami ya khususnya dosen sebagai dosen pembimbing nantinya yang bisa mengarahkan mahasiswa jangan penelitian itu hanya kulit-kulitnya saja ya terutama kalau kualitatif memang ini banyak yang mereka masih sangat-sangat tidak paham ya yang diteliti yang penelitian kualitatif itu masih sama seperti dengan penelitian kuantitatif dengan judul yang tidak ada perubahan. Ya, kalau saya selalu bilang kalau kuantitatif itu judul itu dari awal itu dia sampai selesai bisa konsisten, ya kecuali mungkin variabelnya yang nggak pas atau tidak ditemukan di variabel itu teori pendukungnya, mungkin harus berubah ketika di seminar proposal. Tapi kalau kualitatif kan judul itu bisa fixnya itu di akhir. Gitu. Ini kadang mahasiswa yang memang sulit memahami itu, Prof. Ya. Jadi mungkin ya karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya karena waktu kita sudah menunjukkan jam 11.19 atau masih bisa satu pertanyaan lagi, Prof? Ya. Saya komentari dulu ya Bu ya. Oke, Prof. Untuk teman-teman dosen ya. Ya memang kita harus selalu mengikuti perkembangan
teori-teori metodologi, sering kita ikut seminar, webinar supaya wawasannya berkembang. Jadi tadi disampaikan kedua metode ini bukan hanya judulnya yang beda, tapi prosesnya juga beda, temuannya beda. Jadi mudahnya, kalau metode kuantitatif itu selalu membuktikan hipotesis, nah, membuktikan pemikiran. Sedangkan kalau kualitatif itu adalah menemukan hipotesis. Sehingga kalau kuantitatif itu judul proposal mestinya sama dengan judul laporan penelitian. Kalau kualitatif itu ibarat mencari jodoh gitu loh, Bu. Mencari jodoh itu kan belum tahu judulnya kan? Iya. Ya kan? Tahu judulnya setelah ketemu jodohnya. Nah itu metode kualitatif. Jadi judulnya setelah ketemu siapa jodohnya. Ya. Itu mudahnya seperti itu untuk memahami kualitatif ya. Intinya ada temuan baru dibuat ke dalam judul. Lalu dari populasi sampelnya, kalau kuantitatif sudah jelas. Kalau kualitatif bukan berapa jumlah sampel, tapi siapa yang akan dipakai sebagai informan. Dan jumlah informan akan diketahui setelah penelitian selesai. Ya, kalau kuantitatif, sejak awal sudah tahu berapa sampelnya. Kalau kualitatif akan tahu setelah selesai. Ya. Maka intinya gini, teman-teman yang ingin membuktikan, gunakan kuantitatif. Yang ingin menemukan, gunakan kualitatif. S1 juga nggak ada loh namanya penelitian deskriptif ya Bu ya. Maka jangan sampai membimbing yang metodenya itu adalah metode deskriptif. Itu nggak ada dalam level. Levelnya ya tadi aplikasi, inovasi, atau kreasi. Masih bisa Bu, satu pertanyaan lagi kalau ada silahkan. Bu Amini. Iya silakan. Silakan Izin, Pak Bu. Surya. Ya silakan. Oke, izin Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Dr. Amini. Prof, mohon bertanya nih, Prof. Saya mendengarkan karena saya kan sedang menjalankan S3 nih, Prof. Ya, sedang menjalankan S3. Ada beberapa judul yang saya lihat itu hanya dia 2 variabel. Apakah di dalam mixed method itu bisa kita gunakan, Prof? Apakah ditentukan variabelnya? Karena kan tadi Prof mengatakan bahwa S3 itu harus menemukan model teori atau multidisipliner, beda dari kuantitatif dan kualitatif. Contohnya seperti ini, Prof. Model kepemimpinan transformasional berbasis TQM. Itu gimana, Prof? Mohon infonya, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, Pak. Jadi S3 tadi kan indikatornya karya kreatif, lalu inter dan multidisiplin. Kalau hanya 2 variabel itu paling hanya monodisiplin S1, Pak. Maka di beberapa perguruan tinggi, kalau kuantitatif, ya S2 itu minimal 4 variabel. Ya, 4 variabel. Dan bisa multivariabel desainnya. Sedangkan kalau S3 itu minimal PET analisis atau SEM, itu untuk kuantitatif. Karena supaya memenuhi aspek invensinya. Ya. Jadi invensi dalam SEM itu selain variabel-variabelnya itu variabel baru, tapi juga bentuk struktur hubungan variabel. Itu yang menunjukkan ini S1, S2, S3. Ya Pak ya. Jadi kalau secara kuantitatif, S2 itu minimal 4 variabel, multivariabel desainnya. Kalau S3 itu PET analisis atau SEM desainnya. Jadi kalau penelitian tadi yang kepemimpinan berbasis TQM, itu mengembangkan model atau apa Pak? Kalau mengembangkan model, itu pakai metode research and development, ya, bukan pakai kuantitatif kalau kualitatif, karena ingin mengembangkan model. Nah, kalau ini sifatnya adalah
research and development, yang diutamakan adalah temuannya model itu, bahwa model itu adalah sesuatu yang belum pernah ada. Itu untuk S3. Kalau untuk S2, ini mengembangkan model yang sudah ada. Mungkin begitu, Pak? Ya, terima kasih, Prof. Karena ini kan sebenarnya menentukan model, Prof. Karena riset and development. Berarti Mas bisa ya, Prof, kita gunakan hanya dengan judul yang tadi, Prof. Untuk kita menggunakan mixed method, bisa nggak kita gunakan, Prof? Ya. Dengan shape yang beberapa bagian tadi itu, Prof, yang Prof ya. Kalau ingin mengembangkan model bukan pakai mixed method, Pak, tapi pakai research and development metodenya, penelitian dan pengembangan ya, Pak. Ya. Kalau mixed method lalu kualitatif, kuantitatif itu untuk pengembangan ilmu. Kalau model itu kan produk. Nah, jadi mengembangkan produk dan produknya itu model, itu pakai metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Kemarin kalau saya diminta R&D, saya tambahkan lagi, Pak, satu metode, yaitu research and development. Karena sekarang di mana-mana S3 sudah pakai yang itu, yang research and development. Termasuk S3-nya Unimed, ya, Unimed itu sudah mengarah, kalau kemarin masih PET analisis, ya, Unimed itu sekarang sudah mau ke research and development. Mungkin demikian, Oke, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Ya, saya yakin dan percaya kalau ditanya masih kepingin berlama-lama, pasti kepingin berlama-lama dengan Profesor Sugiono, karena ilmunya mungkin nggak bisa kita ambil dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini kan termasuk singkat nih, karena kalau belajar dengan profesor ini dengan harus membaca buku-buku yang profesor buat itu, paling tidak kita butuh waktu kalau kuliah 2 semester atau 3 semester paling tidak. Ini kita hanya hitungan jam. Mungkin saya sebagai moderator minta maaf ya kalau ada kesalahan di sana sini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Profesor Sugiono yang sudah memaparkan ilmunya di hadapan kita semua. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Acara saya kembalikan ke Pak Dr. Indra Prasetya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Belum bisa bertanya nih, bisa lewat WA, boleh ya? Bisa lewat WA. Ada nomor teleponnya tadi. Nomor handphonenya, Prof. 0811 08. 269 374. 0811 269 374. WA ya. Tidak telepon, kalau telepon sering nggak bisa ngangkat. Ya. Baik. Oke. Ya, terima kasih. Nanti ini jam 1 saya ngisi lagi di Pasca UND ini. Ya, siap, Prof. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Sugiono MPD yang sudah memaparkan materinya kepada kita semua. Ya, apa yang diberikan Prof sangat luar biasa, Prof. Jadi Bapak Ibu para peserta webinar kita pada hari ini, kalau ingin menggali, memahami atau menimba ilmu lebih lanjut lagi, Profesor Prof Sugiono membuka kelas, ya, kelas sekolah peneliti Indonesia, itu nanti bisa saya share ya Bapak Ibu. Prof ada untuk tahapan berikutnya ada dibuka kelas lagi kan, Prof ya? Ya. Baik. Ya Bapak Ibu, jadi nanti kalau kita ingin memperdalam lagi tentang metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mix, yang secara resmi Prof akan membuka kelas secara khusus, itu namanya Sekolah Peneliti Indonesia. Ini metode pembelajarannya daring. Nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu tentang SPI-nya ini. Nanti kalau Sekolah Penelitian Indonesia. Sekolah Penelitian Indonesia ya.
Ya, di situ teman-teman kalau mau ikut. Ya, jadi saya salah satu mahasiswa Prof dalam Sekolah Peneliti Indonesia ini. Kuliahnya singkat ya, tapi ilmunya nanti mendalam dan nanti kita mendapat ijazah. Terima kasih Prof atas asistensi Prof, kesempatan yang sudah kedua kali Prof ya di UMSU. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut ya Prof ya, terus mudah-mudahan nanti kita ada kegiatan-kegiatan lagi yang insya Allah Prof masih sehat, kemudian ada luang waktu untuk bergabung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena saya juga mengikuti kegiatan lokakarya penelitian kuantitatif, mungkin waktunya tidak berpanjang-panjang lah kita. Mungkin sementara waktu kita tutup ya, karena nanti mungkin ada masukan saran dari atau ada penyampaian informasi dari Dr. Emilda. Untuk kegiatan webinar kita pada hari ini kita tutup ya. Kirim salam dari Pak WR2 yang juga mengikuti kegiatan lokakarya. Kirim salam kepada Prof juga. Maka kita tutuplah kegiatan webinar kita ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof ilmunya. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Indra.